Oke, buat teman-teman yang masih belum on cam, boleh on cam dulu. Dan jangan lupa untuk gunakan virtual background-nya ya. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan ada coaching yang kedua, dan pemateri kita malam hari ini itu adalah orang yang kita semua sayang dan kita semua cintai, yaitu Bunda online kita. Tapi sambil menunggu Bunda join, bergabung bersama kita kayaknya ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Kalian udah pada kenal sama aku belum nih? Sudah. Siapa tadi? Sudah, Kak. Pasti yang jawab anak-anak podcast deh. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ilsa. Saya merupakan Duta Inspirasi dari Provinsi Kalimantan Tengah di batch yang pertama. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menjadi moderator pada kegiatan kita, coaching kita malam hari ini. So, semoga teman-teman mengingat nama saya ya, Ilsa. Nah, udah berapa lama ya kalian bergabung dari tanggal 1, udah hampir 2 minggu lebih ya kalian dinobatkan sebagai Duta Inspirasi Batch 2 by Indonesian Event. Boleh dong, aku pengen dapat testimoni atau cerita dari kalian sedikit, gimana sih rasanya selama 2 minggu bergabung dalam keluarga besar Duta Inspirasi? Siapa yang mau? Boleh langsung on mic. Ayo. Saya, Nggak ada yang Kak. mau? Oke, silakan. Teddy ya? Iya, Kak. Karena nggak ada yang mau, saya aja, Kak. Coba, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Teddy Priyoga Pangestu. Saya dari Duta 2 Kepulauan Riau. Yang saya dapatin sih selama 2 minggu ini, saya ketemu orang-orang hebat yang dimana banyak nih dari teman-teman yang latar belakangnya udah termasuk orang-orang hebat lah. Ada yang udah ada juara, terus juara nasional, terus bertemu dengan kakak fasilitator yang hebat juga. Bukannya hebat dalam arti ilmu aja, tapi hebat juga dalam terus membimbing kami selama 2 minggu ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak fasilitator yang sudah mau membimbing kami selama 2 minggu ini. Terus dapat pengalaman baru juga sih, Kak, dari saya dari divisi TikTok, yang dimana ketemu orang-orang baru, divisi itu yang keren-keren, yang penuh semangat, jiwanya berkobar di divisi itu, yang dimana saya mendapatkan pengalaman tentang cara membuat video dengan baik dan benar gitu, Kak. Itu sih, Kak, dari saya. Sekian. Bunga putih jatuh di taman. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Anda jago berpantun ya, warga Kepri. Ay. Teddy, aku tunggu wajah kamu lewat FYP aku ya, TikTok. Oke, aku mau yang lain dong, yang cewek. Siapa nih yang mau cerita? Ayo, ada yang mau? Keiko katanya mau cerita itu, Kak. Keiko, tumben diam Keiko. Ayo Keiko. Halo semua. Halo, Kay. Yang aku rasain selama 2 minggu ini tuh menyenangkan, seru, karena kita bisa berkomunikasi ya secara tidak langsung itu dengan banyak provinsi yang nggak bisa kita ketemui secara langsung. Terus juga menambah relasi pastinya. Terus juga bisa nemuin temen yang sejenis alias sama-sama receh. Itu yang paling dinanti-nantikan sih. Terus bisa berbagi cerita, terus ngelakuin kegiatan yang positif bareng-bareng, dan vibes yang kita dapetin itu juga
nular ke orang lain dan kita juga dapetin itu dari orang-orang yang di sini. Orang-orang di sini hebat semua sih Kak. Aku benar-benar seneng banget. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Keiko. Wah, ini pada senang-senang semua ya udah gabung di keluarga besar dari Duta Inspirasi Indonesian Event. Nah, tadi kan udah dengerin cerita dari teman-teman batch 2 nih. Sekarang aku pengen denger dong cerita dari kakak-kakak fasilitator, gimana pengalamannya selama 2 minggu ini ngebimbing adik-adiknya. Bukan adik-adik sih, teman-temannya. Boleh dong, kakak Fasil siapa aja yang ada di sini ya? Ada Kak Lala, ada Kak Sarah, ada Kak Andrian. Oh, Kak Andrian raise hand. Let's go. Give your testimony. Ceritain sama kita. Kok aku? Lo tadi raise hand. Aku kan cuma bilang aja aku masuk sini. Aduh. Nggak apa-apa. Ayo cerita Kak Andrian. Oke, gini ya. Batch peserta Duta Inspirasi batch 2 nih semangat banget. Pokoknya keren lah batch 2 nih. Mantap. Aku minta semangatnya jangan sampai kendor ya sampai akhir. Kakak. Tuh, bener banget. Semangatnya harus tetap dijaga ya. Jangan sampai nih di coaching awal-awal nih partisipannya 50-an lebih. Terus nanti pas di tengah-tengah sampai akhir partisipannya jadi nurun. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus menjaga kekeluargaan dan juga menjaga kekompakan kita, semangat kita untuk bisa sama-sama berkarya di Duta Inspirasi sampai di akhir masa jabatan nanti. Lagi-lagi, Kakak Fasil, siapa yang mau berbagi cerita nih? Bentar, aku cek dulu ada siapa aja sih di sini. Karian. Karian. Mana nih? Kalala deh kalau gitu. Aku lagi di luar, Kak. Oke. Kalala. Wah, Podri. Mana nih? Manggil orang kayak ngajakin main depan rumah gitu ya. Kalala. Keiko, main yuk. Assalamualaikum. Ada orang tak? Waalaikumsalam. Ada. Hai Kalala. Ya, Kak Ilsa, halo. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Oke, apa nih yang mau di-spill nih? Iya, spill dong, Kalala. Selama 2 minggu ini, gimana rasanya jadi wakil project director? Udah ngerjain apa aja? Udah ngapain aja nih? Oke, baik. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu dekat banget ya kalau misalnya secara intens ke teman-teman batch 2, karena mungkin yang dari program kali ya, Kak Ilsa yang lebih deket banget gitu kan. Paling aku cuman kayak di bagian absensi gitu. Nah, aku cerita sedikit ya teman-teman, mungkin yang menurut aku lucu banget dari soal absensi gitu. Nah, teman-teman itu sering gini, kita kan kasih waktu tuh. Sebenarnya kalau mau dibilang teman-teman bisa nggak sih bukan gimana sih ngomongnya, tepat waktu gitu. Nah, ternyata aku udah kasih sampai malam banget gitu, sampai kadang ada juga yang ngechat aku sampai jam 2 malam gitu. Terus ada juga ya sampai paginya gitu. Aku bingung ini mereka kenapa gitu. Mungkin lupa, tapi aku tuh udah ngasih waktu yang lumayan jauh gitu. Cuma kalau sampai seharian sampai besoknya gitu kayak sebenarnya mau dipikir 2 kali gitu. Cuman karena kayak ya udah deh, karena kalian hadir gitu, mau nggak mau ya udah gitu. Terus apalagi ya? Paling di sini aku ngelihat jujur banget, aku ngelihat progres dari teman-teman. Aku nanya sama kakak-kakak Fasil dari program gitu. Ternyata teman-teman tuh luar biasa banget, sampai aku cerita sama Kak Iboni, ini aku sampai nih ke kalian semua. Kalau batch 2 itu benar-benar progresnya luar biasa banget. Kemarin aku lihat TikTok itu udah banyak juga. Terus yang sampai pergantian logo itu keren banget. Sampai kayak ya terharu banget gitu progresnya ya. Terus di YT juga udah mulai ada kemajuan. Tapi podcastnya aku belum denger nih, Kak Ilsa. Iya, Kalala. Kalau podcast, mereka malam ini bakalan tayang perdana di Spotify. So, stay tune ya, guys.
Jadi aku beneran nunggu podcast ya, karena aku alumni podcast juga nih sama Kak Ilsa. Anaknya Kak Ilsa nih kalau dulu. Iya, jadi guys, ini sedikit cerita ya. Dulu itu kita kan sama-sama di podcast nih. Ketuanya itu Karian, terus wakilnya aku. Terus nih mereka yang ikutan podcast, mereka itu manggil kita ayah sama bunda. Jadi kita ayah bundanya Duta Inspirasi Podcast. Nah, sekarang Kak Lala nih yang jadi bundanya kita semua, karena dia yang berdampingan sekarang sama Karian. Tukeran ya, Bun. Cie. Jadi makanya dibilang kayak, kenapa anak sama bapak ya gitu. Jadi, aduh, nggak apa-apa deh. Kalian sudah move on ya. Aduh ya ampun. Dia di luar malah digosipin di sini. Teman semua, sebenarnya seru-seru banget kan kalau ngelihat dari kakak-kakaknya gitu, asik-asik kalau diajak ngobrol gitu, pada welcome semua. Dan di situ bisa jadi cerminan teman-teman nih, nanti jadi kalau misalnya teman-teman lanjut jadi fasilitator, nah bisa tuh gitu kan. Terus benefit mungkin punya yang lebih luas. Nah gitu teman-teman, itu aja sih cerita dari aku, Kak Elsa. Semoga sedikit tergambarkan ya. Oke. Kita kenal teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak Kak Lala atas ceritanya. Dan alhamdulillah Bunda kesayangan kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, cantik sekali Bunda. Baiklah, kalau begitu izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu sesi kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan intensif virtual coaching Duta Inspirasi by Indonesian Event Batch yang kedua. Dan kebetulan malam hari ini juga merupakan coaching kita yang kedua ya selama Duta Inspirasi Batch 2 ini. Nah, pada malam hari ini, saya Ilsa, selaku Duta Inspirasi Batch 1 Provinsi Kalimantan Tengah dan juga fasilitator dari Duta Inspirasi Podcast, akan menjadi moderator yang memandu jalannya coaching kita pada malam hari ini. Malam hari ini, kita akan mendengarkan coaching dari pembicara yang dia ini adalah orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dan saya yakin pastinya semua teman-teman dari Duta Inspirasi ini menunggu-nunggu banget momen untuk bisa ketemu secara langsung sama beliau ini. Termasuk saya sendiri ya, saya juga pengen banget ketemu sama Bunda. Langsung saja kita sambut, ini dia Bunda online kita, Bunda Rahmi. Halo Bunda. Bunda boleh di-unmute dulu? Oh iya, lupa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Baik Bunda. Baik Bunda. Alangkah senangnya Bunda malam hari ini bisa menyapa kalian, para fasilitator, para Duta Inspirasi Indonesian Event Batch 2. Dengan segala keadaan Bunda saat ini, aku mohon maaf, aku mengisi coaching malam ini di tengah perjalanan pulang kerja. Tapi amazing gitu, waktu yang ditunggu-tunggu oleh aku, sehingga tadi rapatnya juga, aduh kapan nih nggak selesai-selesai, padahal aku pengen banget ketemu sama kalian segera. Gitu. Terus, seperti biasa, coachingnya kita buat konsepnya ngobrol-ngobrol saja ya. Seperti judulnya, Do You Realize That You Are the Giant? Aku ingin memberikan sebuah cerita bahwa, ini langsung aja ya Ilsa, apa gimana? Boleh Bunda, silakan. Baik, aku ingin bercerita tentang apakah kalian menyadari bahwa raksasa itu adalah kalian gitu. Jadi sebelumnya aku mau membuka dengan mari kita bersyukur. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini, anak-anakku sayang?
Aku mau bercerita bahwa kenapa aku bilang ini giant, nanti kita bahas di akhir cerita Bunda. Bahwa di dalam diri kita ini, ketahuilah anak-anakku bahwa jantung kita memompa 5 liter darah setiap menit. Lalu mari kita hitung berapakah kalau 1 hari. Berapa liter 1 hari yang dihasilkan, yang dipompa oleh jantung kita. Apakah kita sudah bersyukur tentang itu? Lalu kabar baiknya bahwa panjang pembuluh darah kita jika diurai itu bisa mencapai 95.000 kilometer, yaitu bisa 2 kali panjangnya garis khatulistiwa. Dari kalian ada duta inspirasi dari kota yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya, gitu kan. Lalu kenapa Bunda bercerita seperti itu gitu? Apakah kalian menyadari bahwa sehebat itu hal-hal yang ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah bersyukur untuk itu? Apa hubungannya dengan cerita Bunda? Sometimes kadang-kadang Bunda ketemu sama anak-anak milenial yang katakanlah bercerita sama Bunda, Bunda, apakah aku bisa menjadi seperti si A? Bunda, apakah aku bisa menjadi seperti si B? Menginspirasi itu seperti apa? Karena aku hanyalah seorang titik-titik. Aku hanyalah seorang anak muda dari daerah terpencil di titik-titik segala macam kayak gitu. Dan Bunda selalu menjawab, apakah kalian pernah tahu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan kalian sedemikian rupa baik, sedemikian rupa hebat. Apakah kalian akan membiarkan sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar di dalam diri kita terjadi begitu saja? Nah, lalu selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, lalu kita mulai tuliskan, apa sih potensi kita? Potensi kita mulai dari apakah kita berpotensi menjadi seorang penulis, apakah kita berpotensi menjadi seorang pelukis, apakah kita berpotensi menjadi seorang pengajar, dan lain sebagainya. Itu adalah giant di dalam diri kita yang harus kita bangun, yang dimulai dari apa yang harus kita syukuri, apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Seperti itu. Lalu bagaimana cara kita mengembangkan? Apa yang harus kita kembangkan dari diri kita? Pertama dari minat kita dulu. Ketika minat kita membaca, ketika apakah kalian dengar? Bunda tadi sempat ke-mute sedikit sebentar ya. Ya, mohon maaf Bundanya di jalan soalnya, jadi sinyalnya hilang-hilang, tapi it's okay, mudah-mudahan kalian bisa nyambung lagi gitu ya. Terus dari potensi itu kita bisa mengembangkan lagi dengan adanya prinsip membangun jaringan. Jadi ini kita dalam rangka membangun raksasa di dalam diri kita ya. Untuk apa? Untuk nanti ke depannya kita tahu kita akan berada di mana. Karena kita hari ini adalah hasil keputusan kita kemarin. Benar nggak? Jadi kita hari ini adalah hasil keputusan kita kemarin. Kalian hari ini jadi duta inspirasi Indonesian Event karena kalian memutuskan untuk mendaftar, anak-anakku sayang. Gitu. Nah, kita kemana? Kemudian kita harus memutuskannya sekarang. Besok, lusa, kita ada di mana, kita harus memutuskannya hari ini. Sekarang. Melalui apa? Melalui passion kita. Kalian dikumpulkan di dalam satu wadah bernama Indonesian Event. Kalian dikumpulkan dalam satu organisasi, dalam satu bentukan dari Indonesian Event, yaitu Duta Inspirasi. Untuk apa? Untuk menginspirasi. Tetapi menginspirasi apa? Itu harus diputuskan dari sekarang. Yaitu tadi, kita kembali pada potensi diri kita apa? Inspirasi. Duta inspirasi ini bukan hanya menjadi duta pariwisata atau duta buku dan lain sebagainya, tapi kita bisa menginspirasi orang banyak melalui apa sih passion kita yang sebenarnya. Bagaimana sih
menjadi diri kita yang besar. Aku pernah bilang di waktu di batch 1 gitu, bahwa pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik kalau kalian masih ingat. Kalau kalian ingin, ada yang nge-DM Bunda, aku ingin menjadi seperti Bunda, gimana caranya? Nah, kalian tidak perlu menggapai umur seumur Bunda sekarang, itu buang waktu gitu ya kan. Jadi lebih baik aku bercerita sekarang bagaimana aku membangun karakteristik, membangun situasi seperti diri aku sekarang. Aku mulai dari membuat dream book, buku impian. Buku impian itu adalah awalnya adalah bersyukur, ya Allah terima kasih Allah telah memompakan jantung aku, memompa untuk 5 liter darah setiap menitnya. Sehingga aku bisa berpikir, kan kalau darah itu bawa oksigen ke otak kan ya. Sehingga aku bisa berpikir, ya Allah pembuluh darah aku begitu panjang sehingga aku bisa menggerakkan semua badan aku. Jadi kalau passion aku adalah misalkan berbicara dengan banyak orang, atau passion aku adalah menghafal dan lain sebagainya, aku bisa kembali kepada bahwa Allah menciptakan diri kita dengan sedemikian rupa besar. Jadi nggak ada lagi itu berpikiran bahwa aku sekarang hanyalah anak seorang petani, aku sekarang ini hanyalah anak seorang apa, atau kita congkak bahwa oh aku sekarang anak pejabat gitu, ya no, bukan itu, tetapi kembali lagi kepada diri kita bahwa kita diciptakan atas segala sesuatu yang besar. Jadi marilah kita berpikir besar mulai dari diri kita, dan kita memutuskan hari ini kita kemana, gimana caranya. Aku memulai dengan menuliskan siapa lingkungan kita. Pertama, siapakah orang tua kita? Bukan berarti kalau misalkan hari ini saya anak seorang petani, bahwa saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa begitu. Kita dimulai dari lingkungan kita, siapa orang tua kita, kakak, adik, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Kenapa Bunda mengingatkan kalian tentang ini? Pertama, buatlah jaringan dari orang-orang yang terdekat dari kita. Misalkan, bolehlah orang tua kita misalkan seorang apa. Apakah mereka memiliki sahabat ayah, sahabat ibu, sahabatnya kakak, sahabatnya adik, tetangga kita, temannya dari tetangga kita, kita mulai membuat jaringan di sana. Untuk apa? Untuk mendukung cita-cita kita. Untuk mendukung apa yang menjadi minat kita. Tuh. Prinsip membangun jaringan adalah mulailah dari satu orang yang kita kenal. Lalu gali lagi, siapa orang-orang yang ada di belakang orang ini. Nah, aku baru saja rapat dengan staf Menteri Perdagangan. Itu aku dapatkan dia tadi ini justru dari orang-orang di lingkungan aku. Kita semua mulai hidup dari nol kecuali Rafathar. Ya oke, Rafathar juga akan membangun jaringan dari teman-teman orang tuanya kan. Hey lagi nggak tuh? Jangan lupa, Rafathar suatu hari nanti akan nanya sama orang tuanya, ada nggak di sisi orang tuanya yang satu minat sama dia, ya kan? Tuh, mulai ketawa-ketawa. Ya, itu lagi. Prinsip membangun jaringan adalah mulai kita kenal seseorang. Aku dulu memulai ini semua dari menjadi asisten. Asisten apa ya dibilangnya, asisten unit. Pada saat itu aku berprofesi sebagai orang di belakang layar dari sebuah produksi sinetron. Kalau kalian pernah tahu sinetron Putri Duyung, yang Ayu Azhari dan Domba, itu ya itu aku memulainya dari sana. Di sana aku kenal banyak orang, mulai dari misalkan artisnya, mulai dari sutradaranya dan lain sebagainya. Aku mulai menuliskan siapakah orang-orang yang di belakang orang ini. Prinsipnya adalah kita kenal satu orang, mungkin ada 1000 orang di belakang dia yang bisa masuk di dalam jaringan kita. Jadi radar, kita meradar orang-orang yang satu minat sama kita. Tulis daftar nama. Selanjutnya adalah kita mengelompokkan daftar nama kita. Mulai dari teman kakak, teman ibu yang tadi. Daftar nama itu ditulis mulai dari passion kita. Misalnya, si A, misalkan teman papahku, misalkan. Papahku dulu adalah orang
di balik layarnya film Sundel Bolong yang Susana itu. Kebetulan papaku adalah orang produksi dari film-film yang seri-seri itu. Nah, aku mulai menuliskan teman papaku si ini yang nantinya akan mungkin suatu hari nanti aku akan berhubungan sama dia. Kita pelajarin karakternya. Seperti itu. Terus kita tulis daftar nama, kita kelompokkan. Suatu hari nanti kalian akan mudah untuk membangun jaringan dari orang-orang dengan minat yang sama. Kayak gitu. Apalagi kalau minatnya itu adalah minat yang tidak umum misalkan. Yaitu kita harus menemukan orang-orang itu. Dan sekali lagi ketika kita lelah, pasti di dalam perjalanan capek ya ternyata yang ini gitu. Ternyata main di bidang ini capek, kita coba bidang A, bidang B. Kita pasti akan kembali lagi kepada poin 1 yang tadi Bunda bilang. Pernahkah kita bersyukur gitu bahwa di dalam diri kita ini dibangun, diisi sama Allah, diisi sama Tuhan yang Maha Esa dengan apa, kayak gitu. Lalu kembali lagi kepada kita lihat lagi daftar-daftar nama yang mendukung kita menuju cita-cita kita di kemudian hari gitu. Suatu hari aku pernah kaget luar biasa karena aku mungkin satu keluarga itu bidangnya entertainment. Suami aku adalah seorang musisi. Suaminya Bunda adalah seorang musisi yang alhamdulillah saat ini telah bergabung. Kalau kalian pernah tahu band Elek Yo Band, pernah tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada. Itu bandnya menteri-menteri, yang main gitar Pak Budi Karya, yang main drum adalah Pak Basuki, itu menteri-menteri. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi maksudnya gini, ada siapa melalui suami aku misalkan, ya pernah lihat ya betul kalau di ulang tahun TV gitu. Melalui suami aku bisa kenal sama Menteri A, Menteri B, Menteri C. Padahal sebenarnya bidang aku sebenarnya bukan itu. Bidang aku adalah entertainment gitu. Tapi apakah saat itu kalau aku berpikir, saya mah cuma seorang event organizer, apakah mungkin saya kenal sama Menteri ABC? Pernah nggak kalian berpikir kayak gitu? Saya mah cuma seorang ini, mungkin nggak sih saya kenal si itu, si ini, si itu, si ini. Tapi ketika kita kembali lagi kepada apa yang menjadi istimewa di dalam diri kita dan kita bisa presenting sesuatu yang menjadi istimewa dari diri kita kepada beliau-beliau, itu mereka welcome kok sama kita. Gitu. Kita list down dulu. Mulai dari mana nih yang terdekat kita bisa kenal sama itu. Kita tetapkan target. Misalkan saya mau kenal sama CEO apa gitu. Mulai dari yang kecil-kecil, yang paling bawah, siapa tahu nih ada ya teman kita yang di bidangnya situ bisa connect ke sana. Atau kalau sekarang kan banyak sosial media, kalau kalian berani ya di DM aja, sebenarnya itu nggak ada masalah kayak gitu. Terus suatu hari, aku mau cerita, suatu hari aku dibikin ngejedak kaget. Aku punya anak sekarang umur 18 tahun namanya Raffi. Raffi kelas 6 SD, saat itu dia bilang sama aku, Mami, aku ingin menjadi chef. Di mana tidak ada latar belakang sama sekali di keluarga aku untuk ke bidang itu. Padahal tadinya anak ini sudah melalui tahapan yang idola cilik, dia bisa nyanyi apa segala macam. Kupikir wah ini buah jatuh gak jauh dari pohonnya, ternyata jauh mental. Ada kasus di mana buahnya lempar jauh. Tapi ternyata begitu aku bilang ya udah kalau kamu mau jadi chef kamu tuliskan dulu apa yang bisa mencapai menggelinding, betul. Apa yang bisa mencapai cita-cita kamu itu. Akhirnya dia mulai menuliskan, dia mulai lapor sama aku bahwa ini nih, ada teman Mami si ini, dia itu kerja di hotel. Si ini, dia itu kerjanya ini. Dia itu kerjanya misalkan dia punya restoran dan lain sebagainya. Aku ingin belajar sama dia. Di sana aku tersadar, oh iya ya gitu. Tidak, apa jadinya kalau anak ini berpikir bahwa saya mah hanya seorang anak penggiat event organizer, mana mungkin saya menjadi chef gitu. Tapi pada akhirnya hari ini,
tadi kebetulan dia masuk kuliah hari pertama sebagai mahasiswa baru di jurusan Grand Safe School. Nah, itu melalui jaringan. Aku kenapa juga bisa masukin ke sana dan diam-diam aja ya, dapat diskon banyak. Karena apa? Karena jaringan. Ternyata aku kenal Pak Lurah di mana kampus itu berada. Itu juga jaringan yang membuat kita menjadi giant gitu. Ternyata hal-hal orang dalam, nggak juga, jaringan orang dalam yang nggak juga. Artinya tapi gini, kalau kita punya jaringan yang besar, kita bisa mengakses informasi dari manapun. Aku paham, kalian generasi kalian mengakses informasi dari manapun itu sangat mudah karena ada Google. Tapi apakah kalian pernah berpikir semua informasi yang kalian akses itu apakah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik? Itu hoax atau tidak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya jaringan, nggak selalu orang dalam, maksudnya kita punya teman yang banyak, membentuk jaringan, kita bisa mengakses informasi yang real, yang benar, berdasarkan pengalaman mereka. Lagi-lagi aku bilang adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita tidak perlu, seperti aku bilang ini, Pak Lurah misalkan, itu ketua yayasannya siapa sih kalau itu yayasan, atau rektornya siapa sih gitu kan. Pasti kan mereka secara lingkungan itu pasti pernah berhubungan dong dengan lurah, camat, dan lain sebagainya atas berdirinya si kampus itu, ya kan. Aku mulai misalkan kenalin dong sama itu, sama rektornya dan lain sebagainya untuk negosiasi masalah diskon itu tadi, ya kan, misalnya. Gitu, jadi ini akses informasi yang sangat banyak yang bisa kita jadikan referensi, yang bisa kita jadikan pegangan untuk ke depan kita menjadi, tiba-tiba kita menjadi giant. Giant itu siapa? Diri kita sendiri. Orang yang banyak berhasil itu bukan karena dia punya banyak uang, punya banyak modal dan lain sebagainya. Seperti Safira kemarin bilang, kalau kamu mau maju, kamu harus punya tim, kita maju bersama-sama. Nah, jaringan itu adalah salah satu dari support system yang bisa kita gunakan untuk kita maju sesuai dengan passion kita. Misalkan kalian ada passionnya menjadi seorang model, atau kalian passionnya menjadi guru atau apa, kalian bisa membentuk mulai dari jaringan-jaringan kecil kalian. Teman-teman yang sudah lebih dulu menjadi tenaga pengajar, kalian pengen jadi guru, atau misalnya kalian pengen jadi event organizer, misalkan kebetulan aku core bisnisnya adalah itu, event organizer. Mulailah dari mereka-mereka yang terbiasa bikin di panggung-panggung 17-an RT, kawinan saudara, dan lain sebagainya. Itu jaringan loh. Kalau kita kenal sama, misalkan kita punya teman yang sudah punya pengalaman bikin pernikahan saudara, kita bisa nanya, dia cateringnya dari mana ya, makeupnya dari mana, dan kita list down, kita tulis lagi semuanya, semua. Bunda terbiasa untuk menulis semua kenalan aku lengkap dengan nomor handphone. Walaupun sekarang eranya adalah digital, kita tinggal save di handphone, tapi nggak tahu kenapa aku lebih senang menggunakan sistem lama gitu untuk aku menulis nomor teleponnya, karena kadang-kadang handphone itu juga bisa hang, error, dan lain sebagainya, sehingga data kita hilang gitu. Yang terpenting buat aku adalah sekarang ini, kenapa jaringan gitu, karena mereka itu bisa membuka jalan. Tim nulis di buku, yes. Gitu, mereka bisa membuka jalan. Jadi kalau misalkan kita punya banyak tim, kita punya banyak, kalian kebayang nggak gitu, laba-laba itu kecil, tapi ketika jaringannya besar, dia bisa pindah dari satu tembok ke tembok lain, dia bisa mengakses jalur dirinya untuk pindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Begitu maksud aku. Jadi aku di sini tidak pernah bilang bahwa ini adalah coaching. Aku tidak pernah bilang bahwa ini adalah materi yang harus kalian serap dan apa segala macam. Tapi ini cukup menjadi cerita yang suatu hari nanti akan kalian ingat ketika kalian memiliki cita-cita yang lebih spesifik. Aku tahu di posisi kalian ini sulit untuk menentukan bahwa ke depan mau jadi apa. Gitu biasanya
masih dalam posisi umur yang labil, nempel sama si A karena kegiatannya dia asik di situ. Oh iya ya, gue pengen jadi dia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita gali lagi ke dalam diri kita asik, kita senang, kita cinta melakukan kegiatan apa, dan abis itu kita list down teman-teman yang juga punya passion yang sama, itu akan menjadi besar. Disinilah giant yang aku maksud gitu. Jadi kalau kalian memiliki cita-cita yang sangat tinggi, cita-cita yang besar, kalian tidak perlu berkecil hati hari ini bahwa kalian adalah hanya anak seorang A, kalian hanyalah berpendidikan ini, kalian hanyalah apa gitu. Maksudnya tidak perlu kalian berkecil hati dengan keadaan hari ini. Karena kita ke depan, kita esok hari adalah apa yang kita putuskan hari ini. Kalian perlu ingat, kalian hari ini adalah hasil keputusan kalian kemarin. Dan kalian ke depan, kalian adalah hasil keputusan kalian hari ini. Begitu kira-kira cerita dari Bunda. Selanjutnya moderator silahkan, aku akan membuka sesi ngobrol-ngobrol. Jadi lebih kepada kita sharing ya. Baik, terima kasih banyak Bunda. Wow, ini semangat sekali ya teman-teman, sudah ada banyak nih yang raise hand. Oke, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau sesi sharingnya, nah di sini Ilsa mau menyampaikan terlebih dahulu ya beberapa profil latar belakang dari Bunda, karena tadi mohon maaf sekali di awal Ilsa sempat kelupaan untuk membacakan karena keasikan ngobrol tadi. Baik, jadi Bunda ini merupakan profesional event consultant in more than 20 years. Wow, lebih dari 20 tahun guys Bunda menjadi profesional event consultant. Dan juga Bunda merupakan Director of Business Development PT Bhinneka Intra Sinergi Aneka dan juga sebagai pembina dari Indonesian Event. So, teman-teman jangan sampai kelewatan sesi sharing sama Bunda kali ini, karena kita cari ilmunya dari Bunda, kita ambil semuanya kalau bisa ya. Oke, langsung saja. Di sini Ilsa akan pilih dari yang paling atas. Ada Muhammad Farid. Silahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya apakah bisa mendengar suara saya, Kak? Bisa. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Moderator yang telah mempersilakan saya, dan juga terima kasih kepada Bunda Rahmi selaku pembina Indonesian Event yang telah memberikan sebuah relasi yang sangat membangun saya dan membuat saya semangat pada malam hari ini. Dan sesuai tadi yang telah disampaikan oleh Bunda Rahmi, bahwa ketika kita ingin menjadi giant, kita harus mempunyai jaringan. Dan ini sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan saya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Rahmi. Karena jujur saya anak dari seorang petani, dan ayah saya sudah meninggal, dan orang tua saya punya ayah tiri sekarang, dan di mana saat ini saya tidak berada di desa atau di rumah saya, tapi saya berada di rumah sanak keluarga saya, karena saya melihat bahwa saya harus mengejar mimpi saya tidak boleh hanya berada di satu tempat, tapi berada di tempat lainnya. Dan juga kemarin waktu melihat bahwa alhamdulillah saya kemarin lulus di Universitas Negeri Makassar, namun saya melihat saya anak seorang dari seorang anak petani, bagaimana caranya sih saya bisa kuliah di kota yang pada notabene-nya saya sebagai anak desa belum pernah menginjak kota Makassar. Jadi saya melihat apakah saya punya dana untuk ini. Tapi akibat semangat dari orang-orang terdekat saya dan Bunda saya punya teman, alhamdulillah bisa membantu saya di dalam mengejar mimpi saya, khususnya berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Dan juga kemarin jujur, cita-cita saya, Bunda sangat ingin menjadi jurnalistik atau pembawa acara, sekaligus menjadi dosen di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Namun kekurangan saya di sini adalah bahasa Inggris. Namun alhamdulillah karena orang tua saya punya salah satu teman yang juga bimbing bahasa Inggris,
Tapi saya waktu itu mengatakan, apakah ini akan membayar? Apakah tidak menyusahkan orang tua? Namun alhamdulillah teman ibu saya sangat baik. Dia memberi saya wadah, mengajar saya bahasa Inggris. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya sudah lumayan bisa berbahasa Inggris walau masih punya kekurangan. Dan pertanyaan saya sebenarnya kepada Bunda, apa sih yang menjadikan kita sebagai generasi muda ini harus punya semangat yang tinggi agar walaupun kita berada dari keluarga yang bisa dikata sangat sederhana, tapi kita insya Allah bisa mengejar mimpi kita sampai apa yang kita inginkan itu dapat tercapai dan bisa membahagiakan orang tua kita. Terima kasih sebelumnya, Bunda. Wow, aku speechless. Hebat kamu, Farid. Kembali kepada aku ingin mengapresiasi gitu. Ini adalah, ya betul, ini adalah inspirasi yang betul-betul kita semua rasakan malam ini. Bahkan kamu juga sudah menginspirasi Bunda malam ini yang mungkin hal ini akan aku ceritakan kepada milenials yang lain yang mungkin hari-hari aku juga menangani beberapa kelompok-kelompok milenials di lingkungan pekerjaan aku. Jadi kembali kepada pertanyaan bahwa apa yang membuat kita semangat, itulah tadi. Bunda bukan ingin sok-sokan berreligi atau membawa kalian kembali kepada situasi hubungan kita dengan Tuhan gitu, hubungan kita dengan Allah, bahwa percayalah apapun keadaan kita hari ini, tetapi kita adalah orang-orang yang dilahirkan sebagai pemenang. Pertama itu. Yang kedua, apa yang diciptakan di dalam tubuh kita itu amat sangatlah sempurna. Manusia ini kan ciptaan Allah yang sangat sempurna gitu. Kita diberikan 2 tangan, 2 telinga, 1 mulut. Kenapa kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut? Karena kita harus selalu sering mendengar daripada mengomentari. Kita dengerin aja dulu gitu. Nanti seperti yang Farid bilang, ketika kita apa sih yang bisa bikin kita semangat, itu banyak cerita-cerita dari teman-teman, dari temannya ibu, dari lingkungan kita yang lain. Kita mendengarkan banyak cerita dari mereka. Bahkan cerita tentang kesedihan pun membuat kita ingin berbuat lebih baik lagi supaya kita kembali. Jadi misalkan Farid kembali sekarang Farid ada di kota Makassar, jauh dari keluarga. Suatu hari nanti ketika kamu berhasil, kamu akan kembali kepada kampung halamanmu menjadi orang yang membuka pintu bagi orang-orang di kampung halaman. Itu harus membuat kamu menjadi lebih semangat bahwa kamu yang anak dari kampung A misalkan atau desa B sekarang sudah ada di kota Makassar. Terus misalkan suatu hari sangatlah wajar ketika kamu merasa capek banget hari ini. Sangat wajar, bukan nggak boleh. Itu manusiawi. Tapi ketika kamu ingat bahwa suatu hari nanti saya akan pulang kampung. Saya akan kembali ke kampung halaman. Saya akan menjadi sumber inspirasi bagi adik generasi kita di kampung halaman itu. Itu percayalah. Itu sumber sesuatu yang menyemangati diri kita, bahkan lebih dari kita dibayar pakai rupiah berapapun. Itu Farid. Jadi aku titip salam untuk seluruh jaringan kamu yang sudah membawa kamu menjadi seperti sekarang ini. Selamat ya. Semoga cita-cita kamu tercapai dan kamu meraih masa depan yang gemilang. Amin. Terima kasih sebelumnya, Bunda. Sama-sama. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bunda atas jawabannya dan terima kasih juga Farid atas pertanyaan dan juga sharing ceritanya. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita semua. Kita lanjutkan kepada penanya yang kedua, yaitu Astri dari Sulawesi Selatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Ilsa selaku moderator malam ini, dan terima kasih juga kepada Bunda Rahmi. Suatu kesyukuran kepada diri saya sendiri bisa berbincang dengan Bunda walaupun secara virtual.
Baik Bunda, pertanyaan saya cukup lugas. Bagaimana caranya kita menjalin jaringan atau relasi yang kita miliki agar terbangun potensi yang kita miliki? Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang menunjang potensi kita dengan relasi. Kemudian salah satu bentuk yang membuat kita tidak berani untuk membangun relasi adalah karena mental kita sendiri. Itu ya, salah satu bentuk mental itu sendiri adalah insecure. Kita insecure terhadap orang-orang di sekitar kita. Dia hebat, dia seperti ini, dan lain-lainnya. Bagaimana menghadapi hal itu, Bunda? Dan yang kedua, untuk membangun sebuah relasi, model komunikasi seperti apa yang sebaiknya kita gunakan kepada orang-orang yang kita ingin membangun relasi kepada mereka. Terima kasih, Bunda. Baiklah, Astri dari Sulsel. Pertanyaannya menarik, masalah insecure. Ya, itu menurut aku sangat wajar. Jadi aku menjawab satu jawaban untuk dua pertanyaan kamu. Karena ini sangat berhubungan ya, menurut aku. Bagaimana memulai pembicaraan dan bagaimana kita menjalin ketika kita sudah menemukan jaringan itu, bagaimana kita menjalin itu, menjaga itu supaya menjadi pertemanan atau hubungan baik yang lebih lama gitu kan. Kalau Bunda, salah satu cara adalah misalkan kan kita tetapkan target, misalkan si A, si B, si C. Aku akan mencari apa yang menjadi kesamaan antara aku dan dia. Karena kembali lagi prinsipnya adalah 1% kesamaan itu akan membangun kenyamanan. Lagi ya, 1% kesamaan akan membangun kenyamanan. Sama halnya seperti kalian para cowok-cowok untuk PDKT sama cewek-cewek, 1% kesamaan membangun kenyamanan. Spill aja sih, dikit. Misalnya gini, kita mau ketemu sama Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, atau misalkan, jangan Bunda itu kejauhan. Ya udah Pak RT. Pak RT adalah jaringan pertama kita. Kita lihat Pak RT ini, misalkan Bunda di Jakarta. Di Jakarta itu lebih kepada lintas budaya ya. Misalkan Pak RT ini kampung halamannya di mana ya? Dia orang apa ya? Orang mana ya misalkan? Atau sama nggak nih sama kita? Misalkan Pak RT, misalkan Bunda pulang kampungnya, let's say ke Padang, atau ke Bandung, atau kemana. Oh Pak RT, ternyata Pak RT orang Bandung nih, gitu kan. Pak RT, kapan kita pulang kampung bareng? Itu 1% kesamaan. Tapi Pak RT akan lebih memperhatikan kita, oh kamu sih orang itu ya yang satu kampung sama saya, nanti ke depannya pasti kayak gitu. Itu kita temuin aja 1% kesamaan, misalkan hobi. Misalkan kita mau ketemu sama si dosen gitu kan, kita mau lebih dekat lagi sama dia supaya bisa membentuk jaringan kita di bidang pendidikan misalnya. Kita lihat dosen ini hobinya apa ya? Hobinya baca buku, oh sama nih gitu. Kita bisa memulai obrolan itu dari Pak, ini ada buku bagus gitu, menurut Bapak gimana? Tapi biasanya kan kalau orang-orang yang levelnya di atas kita itu lebih cenderung kita mintain nasihat dulu kan supaya kita diperhatikan sama dia. Itu tipsnya adalah selalu di ujung kalimat itu dengan menurut Bapak atau menurut Ibu seperti apa. Nah, dia pasti akan sangat tertarik untuk memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan wejangan dan lain sebagainya dari kata menurut Bapak seperti apa. Dan ketika misalkan kita di obrolan menutup dengan iya Pak terima kasih ya nanti saran dari Bapak akan saya jalankan dan lain sebagainya. Suatu hari nanti kita ketemu lagi sama beliau, kita ceritakan bahwa saran dari beliau itu sudah kita jalankan, itu insya Allah akan manjang jaringan kalian seperti itu. Karena mereka akan ingat kepada kita orang-orang yang notabene nurut sama nasihatnya gitu ya. Bagaimanapun juga orang tua, bos, dosen atau apa kan menganggap kita sebagai seseorang yang dinasehatin dan terus kita nurut gitu. Itu sih Astri. Semoga membantu.
Terima kasih Bunda. Iya. Sama-sama. Bagaimana Astri, sudah terjawab ya pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Cari 1% kesamaan akan membangun kenyamanan. Saya 100% setuju dengan kalimat ini ya, Bunda. Ya kan? Oke, kita berlanjut kepada penanya yang selanjutnya. Ada Maulana dari Kalimantan Timur. Oke, baik. Terima kasih Kak Elisa atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bunda, semoga sehat selalu di tengah kesibukan yang sangat padat ini. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Bunda, dari tadi penjelasan Bunda tuh sebenarnya Maulana ini penasaran Bunda terkait dengan Bunda ini. Apakah ketika berkenalan dengan banyak orang, kan tentu banyak banget ya Bunda ya, berkomunikasi dengan banyak orang gitu kan. Apakah semua orang ini masuk dalam list Bunda? Ataukah hanya orang-orang yang berpengaruh ataupun apa ya, sepassion sama Bunda gitu, yang Bunda list dan Bunda tandai ini yang bakal jadi acuanku, atau ini adalah orang-orang yang bakal aku bangun relasi dengan mereka-mereka kayak gitu Bunda. Mungkin itu aja Bunda, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik Maulana dari Kaltim. Terima kasih, itu pertanyaan yang luar biasa menarik. Jadi kalau aku dari awal, aku sudah melist down mereka yang satu bidang sama aku dulu. Lebih nyaman, lebih bisa untuk tukar pikiran dulu. Aku melist down mereka yang satu bidang sama aku, bidang-bidang entertain dan lain sebagainya. Nanti dari mereka itu akan berkembang sendiri. Misalkan, ini nih mau bikin Indonesian event nih, mau ada motivator misalkan, atau mau ada ini. Menurut lu kira-kira gue kemana ya? Itu tuh dari teman ke teman, itu nanti dia akan membawa kita ke arah tujuan kita. Gitu. Nanti kan kita kenal orang baru lagi, dikenalin sama si teman-teman kita yang kita list down ini kan. Nah sekarang alhamdulillah sampai hari ini jaringan yang aku punya saat ini justru di luar dari list aku yang di awal. Gitu. Tetapi semua dimulai dari supaya kita nggak terbeban, supaya kita tidak melakukannya dengan sesuatu yang ya supaya effortless lah ya. Artinya kan kita nggak perlu, misalkan saat ini kita sekarang ada di posisi, misalkan kamu mahasiswa, kamu ada di posisi yang hubungannya misalkan sama BEM dan lain sebagainya, tiba-tiba kamu pengen akrabnya sama rektor gitu kan, itu kejauhan gitu loh. Jadi kita mulai dari teman-teman kita, tapi bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan in frame dengan rektor itu sendiri. Gitu. Seperti aku saat pertama menjalankan, aku sudah menetapkan cita-cita, aku sudah menetapkan core bisnis aku adalah event organizer. Sehingga aku menjadi atau ada di sebuah titik di mana aku sebagai event consultant gitu ya. Tidak pernah terpikir olehku aku akan in frame dengan misalkan Sandiaga Uno sebagai menterinya saat ini gitu. Tetapi melalui teman ke teman, karena kita punya jaringan yang bagus, kita punya prestasi yang baik, dan kita punya track record, kita punya portofolio yang bisa kita jual dalam tanda kutip, kita bisa persembahkan, kita bisa ceritakan kepada orang-orang yang di dalam perjalanan jaringan kita ini, kita bisa ceritakan kepada si A nyambung ke si B, dan lain sebagainya. Seperti Bunda bilang tadi, ketika kita kenal sama satu orang, temukan 1000 orang di belakang dia untuk menemukan jaringan kita yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dimulai dari lingkungan terkecil kita dulu aja gitu Maulana. Karena kita tidak akan pernah tahu di lingkungan kecil kita menemukan orang-orang baru lagi menuju arah impian kita. Itu semoga terjawab Maulana. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin terakhir nih ya, Bunda pengen garis bawahin ya. Maksudnya berarti yang saya tangkap tadi, ketika kita pengen pengen bersinar dalam membangun relasi ini, dalam hubungan kita dengan orang lain, tentunya kita punya hal yang bisa kita banggain dong Bunda ya. Punya hal yang bisa kita jual, portofolio yang baik kayak gitu, sehingga kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa aja, tapi menjadi orang yang punya daya tarik dan punya keunikan sendiri. Begitu ya Bunda ya? Ya, Oke, betul. Bunda. Gitu. Makasih banyak Bunda atas jawabannya. Yes, gimana caranya membangun supaya kita jadi menarik di mata orang? Yaitu kamu sendiri yang tahu gitu. Apa minat kita dari awal? Gitu, kembangkan itu dulu. Misalkan kalian jago
jago di bidang public speaking. Wah, itu MC kayak aku. Aku bilangnya apa MC? Modal congor gitu istilahnya. Tinggal ngomong aja. Tapi semua yang kita bicarakan by data gitu. Apa yang kita bicarakan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Bunda pernah punya anak binaan gitu, ternyata dia itu jago banget baca Quran. Dan dia tidak pernah menyadari itu. Dia selalu bilang, aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Suatu hari di satu kegiatan aku dengar dia ngaji. Aku bilang, ini sebenarnya yang bisa kamu ceritakan ke orang-orang. Sampai akhirnya, sampai hari ini, setiap ada acara apa, pembukaannya itu yang ngaji pasti dia gitu. Nah, dia bersinar di bidang itu yang tanpa dia ketahui. Sebenarnya kita juga lebih peka terhadap diri kita, bahwa kita berhak untuk menyayangi diri kita. Itu benar-benar harus kita sadari dari awal. Kadang-kadang milenials ini karakternya adalah suka katanya nggak mau narsis gitu kan. Nggak mau terlihat narsis, nggak mau membesar-besarkan diri sendiri. Sebenarnya bukan itu tujuannya, tetapi supaya orang lain tahu kita potensinya di bidang apa. Harapan kita kan orang ngelihat potensi kita. Kalau kita nggak kasih tahu, siapa yang tahu? Gitu. Nggak usah malu untuk menyebut bahwa Pak, Bu, atau Kak, atau siapapun, saya tuh jago di bidang ini. Gitu. Tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Gitu loh. Oke. Oke Bunda, makasih banyak buat tambahannya tadi. Iya itu personal branding, betul. Yes, betul sekali, saya sepakat sama Bunda bahwa kita itu harus bisa membangun citra diri dan personal branding kita untuk bisa menunjukkan ya Bunda bahwa diri kita ini bisa bersinar di satu bidang yang memang kita minati dan memang kita kuasai begitu. Baiklah, ke pertanyaan yang terakhir ada Satrio dari Provinsi Maluku. Silakan. Terima kasih Kak Ilsa. Oke, terima kasih Bunda atas kesempatannya untuk memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk bertanya. Pertanyaan saya sederhana dan itu menjadi hal urgensi yang sering saya alami. Bagaimana cara untuk menjalin relasi pada saat kita tidak mengenal mereka secara baik, tapi kita mempunyai kuantitas dan kapabilitas untuk dipilih. Misalnya pada saat kita ikut suatu seleksi untuk menjadi delegasi pada lomba A, itu kita sudah mempersiapkannya secara well prepared, tetapi kita baru kenal orangnya belum lama, misalnya baru kenal orangnya selama 3-6 bulan, tetapi ada orang yang sudah mengenal orangnya itu udah sampai 2 tahun, 1-2 tahun. Makanya dari itu kita kan otomatis kalah di relasi atau jaringan. Bagaimana Bunda untuk mempercepat koneksi tersebut supaya kita bisa diperhitungkan juga? Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Satrio. Kalau aku ya sering juga kayak gitu, tapi aku biasanya mencuri perhatian mereka dengan mencari kesamaan itu tadi. Gitu, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita memiliki sesuatu hal yang sama dengan misalkan si juri gitu kan, maksud kamu gitu kan, jurinya atau tim penilai lain gitu ya. Kalau aku suka mencuri perhatian mereka dengan aku mencari tahu dulu profilingnya si juri ini. Jadi misalkan ini ada kompetisi yang besar, menjadi duta-dutaan atau menjadi delegasi apa gitu, misalkan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi kita insecure karena lawan kita kayaknya kok dia lebih akrab gitu ya kan, gitu maksud kamu ya. Nah, aku suka mencuri perhatian dengan cara aku mencari tahu profiling si juri ini. Apa kira-kira karakter dia yang sama dengan kita? Apa kira-kira hal yang membuat dia jadi sama kita? Misalkan satu kampung, itu udah keren banget. Kalian semua mungkin ngerasain yang di daerah. Kalau di Jakarta agak kurang kental ya, tapi kalau misalkan Ilsa misalkan dari daerahnya, lalu ke kota besar, ke Jakarta, kemana lah, ke Surabaya atau kemana, tapi ketemu orang yang sama-sama satu daerah, itu akrabnya luar biasa padahal baru kenal tadi. Bener gak? Nah, aku suka mencuri perhatiannya gini. Dulu banget aku sangat mencintai yang namanya lagu daerah di Indonesia. Aku benar-benar ngulik.
itu adalah untuk modal aku. Juga sekarang kalau tanpa kalian sadari itu adalah modal aku untuk mengetuk pintu hati kalian. Kalau kalian menyadari. Jadi aku dulu mempelajari lagu daerah dari Aceh sampai Papua karena memang aku suka. Di Indonesia ini ada kurang lebih 749 bahasa daerah yang masing-masing punya lagu daerah. Ya nggak sebanyak itu yang aku bisa. Tapi ketika aku ada di sebuah kontes, aku pernah menjadi seorang kandidat dalam sebuah program sosialisasi apa gitu ya. Misalkan aku nggak bisa sebut merek juga. Di dalam kontes itu, saat itu aku berdiri sebagai event consultant. Nah, si klien menunjuk beberapa event consultant. Sampai pada akhirnya aku yang dipilih oleh mereka. Padahal nama-nama besar saat itu ada di samping aku insecure gitu. Tapi aku pelajari bahwa ini si tim penilainya orang mana ya gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Si penilainya orang mana ya? Oh ini yang satu orang Jawa, yang satu orang ini, yang satu orang ini. Tanpa disadari oleh lawan aku yang lain, pada saat break time, pada saat kita persiapan dan lain sebagainya, aku mendekat aja, berdiri lebih dekat sama si juri utama, misalkan orang Jawa, tiba-tiba aku bergumam lagu Jawa gitu. Misalkan aku nyanyi lagu apa gitu, bergumam gini. Tanpa disadari gitu, ya sebenarnya itu target sama aku. Kalau dalam hati aku ketika dia nengok dan menyapa aku dalam hati masuk Pak Eko gitu ya kan. Jadi dia langsung ngomong gini, kok mbaknya bisa lagu Jawa, emang aslinya dari mana? Cocok kan gitu. Kita sudah satu langkah mencuri perhatiannya dia. Padahal itu belum acara penjurian. Gitu. Itu strategi. Itu ya betul, itu strategi. Itu sesuatu yang bisa kita mainin di sela-sela penilaian. Ada hal di mana mereka lengah sebenarnya, tapi kita sebelumnya kita harus cerdas. Memperhatikan mereka latar belakangnya apa, mereka bidangnya apa, dan lain sebagainya. Dan apa yang sama, dan apa yang bisa kita lakukan supaya menarik minat dia. Setidaknya, walaupun mungkin konsep ini belum dinilai, tapi dia sudah notice ada aku di sana. Nah, kamu juga bisa kayak gitu, kontes duta-duta apa, kontes delegasi apa, segala macam. Pada saat misalkan mau penjurian apa segala macam, ya kamu curi perhatian dia dengan apa yang menjadi sebenarnya latar belakang dia itu kan apa yang jadi minat dia nantinya kan, kita pasti lihat gitu. Bisa misalkan ya seperti Bunda tadi, ternyata sih ini orang Jawa, aku bergumam aja nyanyi, misalkan aku nyanyi solo balapan kah, lagu-lagu Didi Kempot yang populer apa. Dia tiba-tiba dia nengok, mbak kok bisa nyanyi lagu Jawa, emang aslinya dari mana? Cocok gitu kan, masuk Pak Eko gitu. Jadi nggak bisa kita sepelekan hal-hal yang seperti itu. Betul, selangkah lebih maju supaya kita dinotis sama mereka. Gitu. Melakukan hal-hal konyol tapi bisa dipertanggungjawabkan, tidak terlihat konyol, itu juga oke gitu. Ketika mereka misalkan sukanya hal-hal yang nyantai atau apa, kita melakukan aja di depan dia gitu. Kayak gitu ceritanya. Itu Satria dari Maluku. Luar biasa loh. Bagaimana Satria? Sudah terjawab? Bunda Rahmi sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Terima kasih juga strateginya, Bunda. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Satrio dan juga Bunda. Ternyata ini ada satu penanya terakhir dari Nusa Tenggara Timur. Ada Wiwin. Ya. Jauh sekali nih. Wiwin, boleh? Oke, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Ilsa untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bunda, selamat malam juga teman-teman semua. Tadi ada satu petikan kalimat Bunda yang berkesan banget untuk saya, di mana kalimat itu berbunyi, kita hari ini adalah hasil keputusan kita kemarin. Nah, di sini saya menangkap bahwa keputusan yang kita ambil hari ini punya impact yang sangat besar untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, sebagai
orang muda di usia saya saat ini, saya punya problem dengan pengambilan keputusan, di mana saat mengambil keputusan itu terasa sangat mudah, tapi banyak keputusan itu yang sulit untuk saya pertanggungjawabkan. Jadi pertanyaan saya ke Bunda, how to make a right decision supaya kedepannya itu saya bisa membuat keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan dengan benar gitu. Terima kasih Bunda. Baik, sama-sama, kembali kasih. Kalau aku juga pernah di posisi seperti itu. Aku ceritanya adalah orang yang tidak memiliki passion dalam bidang hitung-menghitung saat itu. Ya wajar lah ya ketika aku menghindari hal-hal seperti itu. Aku mengambil keputusan masuk kepada jurusan kuliah bahasa. Pengennya sih keren gitu bahasa Jepang. Ternyata begitu aku jalanin kuliahnya, ada tulisan kanji yang lebih parah dari tulisan dari rumus-rumus matematika. Oh my God, gimana nih? Aku terjebak gitu. Tapi lagi-lagi aku terselamatkan dengan jaringan itu tadi gitu. Aku mendekatkan diri kepada mereka-mereka yang memang passionnya real di situ. Gitu, ajarin dong, atau ini gimana sih, pokoknya sebenarnya gini, itu adalah sangat wajar, apalagi di umur-umur kalian. Umur-umur yang bagaimanapun ingin mencoba semua hal. Terus tiba-tiba kita terjebak dalam sebuah pilihan yang, aduh ternyata ini bukan gue banget ya, salah ya gitu. Nah, kembali lagi aku kepada membangun jaringan dari lingkungan terkecil dulu gitu. It's okay untuk kamu salah mengambil keputusan, karena kabar baiknya dunia ini ada banyak jalanan bercabang gitu. Allah, Tuhan kita selalu memberikan kita pada pilihan lagi di depannya. Jadi kabar baiknya adalah suatu hari ini ilustrasi ya, suatu hari aku salah ngambil jalan, aku belok ke kanan. Ternyata ke kanan adalah jalan yang salah. Tapi apakah kalian menyadari bahwa di depan, di ujung jalan, kita kembali dihadapkan kepada pilihan belok kanan atau kiri. Gitu. Jadi kalian harus buru-buru menyadari bahwa oke, ini bukan passion saya, oke, gue nggak di sini tempatnya, tapi ketika kalian jalan lagi lurus lagi, kalian ketemu lagi jalan bercabang. Nah, di sana kita harus peka kepada tim yang ada, kepada support system yang ada. Perbanyaklah diskusi menurut aku. Atau kita tanya lagi kepada diri kita lagi. Kali ini, tadi belok kanan salah nih, nyasar. Kali ini ada belokan lagi di depan, belok kanan atau belok kiri ya. Nah, biasanya sebelum persimpangan itu selalu ada rambu-rambunya. Di sana kita tulis, kita catat. Misalkan kalau kita belok kanan arahnya ini catatannya begini-begini, belok kiri arahnya begini-begini, catatannya ini. Apakah rambu-rambu itu sudah sesuai dengan minat kita? Apakah rambu-rambu di jalan itu, ini ilustrasi ya, sudah sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kita? Tapi jangan khawatir, hidup ini selalu penuh dengan pilihan. Seandainya kali kedua kita salah lagi pun menemukan jalan, percayalah sama aku bahwa di depan sana nanti akan ada lagi persimpangan, pilihan lagi kepada kita. Setidaknya ketika kita nyasar di sebuah perjalanan gitu, kita akan menemukan lagi jalanan, pilihan-pilihan yang pada akhirnya membuat kita menemukan jalan yang menurut kita itu adalah relnya kita. Begitu. Jadi jangan pernah berkecil hati dengan pilihan yang salah. Gitu. Karena nanti toh di kemudian hari di hadapan kita akan kembali untuk dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Gitu.
Jadi bismillah, mudah-mudahan ini memberikan sebuah pencerahan juga untuk kamu bahwa tidak pernah ada sesuatu yang tidak kita pilih. Gitu. Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama. Gimana moderator, apakah masih ada waktu? Alhamdulillah sudah berakhir Bunda, sudah habis juga pertanyaan dari teman-teman. Dan ya, jangan pernah takut ya untuk memilih, walaupun pilihan yang kita ambil saat ini itu salah, tapi bukan berarti kita akan terus salah sampai ke depannya. Di depan sana pasti masih banyak lagi pilihan-pilihan, dan jadikan pilihan yang salah itu tadi sebagai pelajaran agar ke depannya kita tidak kembali salah memilih. Gitu kurang lebihnya ya Bunda ya. Kok keren banget sih kamu. Ih, Bunda mah bisa aja. Tapi sebentar, aku minta waktu 1 menit gitu ya. Aku ingin menyapa Duta Inspirasi Batch 2 ini. Waktu itu aku pernah ketemu sama Sarah di Malang. Aku sempat ngomong, Sarah ini Duta Inspirasi cantik-cantik banget loh hari ini. Duta Inspirasi Batch 2 cantik-cantik sekali, luar biasa loh. Iya kan, bener nggak sih Ilsa, adik-adik batch-nya ini apa ya, aku insecure sih kalau melihat wajah-wajah cantik mereka gitu. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi duta inspirasi yang cantik rupawan secara look, juga secara hati, dan inspirasinya jadi cantik kepada seluruh milenial. Yang cowok-cowok juga cocok-cocok loh, keren. Sumpah luar biasa. Love. Tuh, dapat love, dapat pujian tuh dari Bunda. Cantik-cantik semua emang Bunda ya. Saya setuju sekali, insecure nih jadinya. Nggak apa-apa. Everyone has their own uniqueness, has their own beauty. Semuanya cantik, semuanya ganteng. Di mata orang-orang yang tepat. Asik. Oke. Baiklah, terima kasih banyak Bunda atas wejangannya, atas sharing pengalamannya, dan juga ilmu-ilmu barunya. Di sini Ilsa izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan yang bisa Ilsa ambil dari pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi, teman-teman, kita yang hari ini itu adalah kita yang terbentuk dari keputusan kita di hari kemarin. Mulai dari sekarang, coba kita untuk bangun jaringan dari balik orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Cari minat dan bakat dari orang-orang itu yang kira-kira nyambung nggak ya sama kita, sama nggak ya? Nah, kemudian itu bisa dikelompokkan karena suatu saat itu akan sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Tapi di sini Ilsa juga mau mengingatkan kepada teman-teman, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Safira di coaching kita minggu lalu, bahwa jangan jadikan jaringan atau relasi kita itu sebagai tools, sebagai alat untuk kita memperbesar diri kita sendiri. Tapi jadikan orang-orang itu, jadikan relasi kita, jaringan kita itu sebagai goals kita untuk bisa memberikan dampak yang positif, bisa memberikan manfaat, dan juga bisa memberikan inspirasi untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin demikian. Sekali lagi, Ilsa ucapkan terima kasih banyak Bunda atas waktunya dan juga kesempatannya untuk bisa berbincang bersama kami. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Jaga kesehatan selalu Bunda, semoga kita semua bisa bertemu secara langsung suatu saat nanti. Amin. Oke, terima kasih banyak juga untuk Ilsa yang sudah menjadi moderator yang luar biasa keren. Terima kasih buat kalian. Berarti Bunda pamit untuk melakukan perjalanan kembali, melanjutkan pulang ke rumah. Kalian sehat-sehat. Bunda mendoakan supaya masa depan kalian terbuka untuk kalian raih secara gemilang, sesukses-suksesnya. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak Bunda. Hati-hati di jalan. Bunda boleh izin foto nggak Bunda? Oh iya. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum kita akhiri sesi ini. Tapi ini nggak apa-apa ya bayangan-bayangan lampu di jalan. Tidak apa-apa, Bun. Tetap cantik, aman, Bun. Baik, silakan kepada tim dokumentasi untuk memimpin jalannya dokumentasi kita pada malam hari ini.
Sarah izin ambil bagian ya Kak, soalnya PDD lagi belum ada yang hadir. Ini slide yang pertama udah aktif semua. Oke, dalam hitungan yang ketiga, kita ada 3 slide teman-teman, kalau bisa jangan ada yang chat dulu ya. Oke, dalam hitungan yang ketiga, slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk slide kedua, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan yang slide terakhir, dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Hati-hati Bunda di jalan. Ya, terima kasih, Bunda. Bunda. Terima kasih, Bundaku. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Bunda. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Sampai rumah ya, Bun. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Kak Sarah yang sudah memimpin jalannya dokumentasi kita malam hari ini. So guys, akhirnya kita berada di penghujung acara coaching kita pada malam hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bunda bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa setelah ini untuk bikin summary-nya, dan jangan lupa untuk di-post di Instastory dan tag Duta Inspirasi Indonesian Event dan juga @indonesian.event. Saya Ilsa Rizky Rahmadanti Anfasa selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, dan juga perhatian dari teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di coaching selanjutnya. Terima kasih Kak Ilsa. Selamat malam, sampai jumpa. Malam, Kak. Salam, Kak. Terima kasih guys, selalu. Panjang umurnya. Tunggu podcast kita, guys. Malam. Stay tune ya. Bye-bye. Follow MM ya, jangan lupa follow MM. Podcast kita malam.